Halo nakama, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di Abimanyu 06 Channel. Jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung, di subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya agar dapat informasi video terbaru yang kami upload. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kekuatan yang menonjol di dunia One Piece. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama adalah kekuatan dari Haki. Haki merupakan kekuatan unik yang hanya dapat diasah oleh beberapa karakter terkuat dan paling terlatih di dunia One Piece. Pemilik kekuatan ini memiliki kemampuan untuk merasakan energi spiritual dan mengalahkan musuh. Pada saat Monkey D. Luffy dilatih oleh Silver Rayleigh di Pulau Ruskarina, Silver Rayleigh mengungkapkan bahwa Haki adalah kekuatan yang terpendam dalam diri setiap manusia. Naluri, semangat juang, dan kekuatan untuk memaksa. Itu semua adalah sensasi yang sudah pasti manusia miliki. Tapi hampir sebagian besar manusia tidak menyadari kekuatan itu. Atau mungkin mereka menghabiskan hidupnya untuk menarik keluar kekuatan itu, tapi tetap tak bisa. Secara garis besar, Haki terbagi menjadi dua jenis, Kenbunsoku Haki dan Busosoku Haki. Haki yang belum diungkapkan pertama kali terlihat saat Shanks menggunakannya kepada Sea King untuk menyelamatkan Luffy ketika ia masih kecil. Istilah Haki pertama kali diciptakan dan banyak digunakan ketika Marshal D. Teach sedang mengomentari bounty Luffy di Pulau Jaya dan mengisyaratkan kunjungan Shanks saat ke kapal Shirohige. Haki tertidur di dalam setiap orang yang hidup, tapi jarang bagi kebanyakan orang yang pernah membangkitkannya. Tapi secara mendadak bisa membangkitkannya, seperti Luffy saat di markas Flying Fish Rider yang berhadapan dengan Motobaro, kendaraan Duval. Kemudian di Impel Down saat menyelamatkan Bonchan dari serangan serigala. Kemudian di Marineford ketika Port Gas DS akan dieksekusi. Secara instan kekuatan Haki Luffy keluar. Kemudian teriakan ekstrim Kobe di pertempuran Marineford. Dua orang yang diketahui yaitu Aisa dan Otohime yang tampaknya telah memiliki Haki secara alami dari sejak kecil. Haki juga bisa menjadi lebih kuat, terutama ketika pengguna Haki bertempur melawan lawan yang lebih kuat. Meskipun memiliki kemampuan luar biasa, Haki lebih terbatas karena dapat dihabiskan karena terlalu banyak digunakan. Haki diartikan menjadi 3 kategori. Masing-masing memiliki tingkat penggunaannya, sehingga bahkan 2 pengguna mahir mungkin tidak bisa memiliki kekuatan yang sama. Kebanyakan orang yang dapat menggunakan Haki cenderung memiliki tipe yang lebih baik dan karena itu fokus pada jenis itu. Beberapa Haki yang ada di dunia One Piece adalah Kenbunsoku Haki, juga dikenal sebagai Mantora di Skypiea, adalah bentuk Haki yang memungkinkan penggunanya untuk merasakan kehadiran orang lain, bahkan jika mereka tersembunyi dari pandangan atau terlalu jauh untuk dilihat secara alami. Bila menggunakan jenis Haki ini, seseorang dapat memprediksi gerakan lawan sebelum mereka mengeluarkannya atau sebelum mereka menyerang, sehingga membuat serangan lebih mudah untuk dihindari. Kedua, Busosoku Haki, yaitu kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan kekuatan mirip dengan armor tak terlihat di sekitar mereka, yang mirip dengan Tekai. Ini memungkinkan pengguna untuk mempertahankan terhadap serangan yang membahayakan, bertahan melawan serangan atau membuat serangan mereka sendiri lebih kuat. Pengguna dapat belajar menggunakan teknik Koka atas seluruh tubuh atau senjata mereka. Lebih lanjut, ketika berbenturan dengan pengguna Busosoku Haki lainnya, pengguna Haki ini mampu menyentuh tubuh asli para pengguna buah iblis. Pengguna dengan level yang lebih rendah akan merasakan dampaknya, sehingga tingkat tertentu mulai dari pembengkakan dan perubahan fisik. Ketiga adalah Hosoku Haki, jenis Haki yang jarang juga tidak dapat dicapai melalui pelatihan dan hanya 1 dari 1 juta orang yang memilikinya. Jenis Haki ini merupakan pengguna untuk mendesak kemampuan mereka atas orang lain. Dikatakan bahwa siapa saja yang memiliki jenis Haki ini
memiliki kualitas sebagai seorang raja. Kemudian kekuatan yang lainnya adalah Voice of All Things. Voice of All Things merupakan sebuah kemampuan yang tidak dimiliki semua orang. Seseorang yang memiliki kemampuan atau kekuatan ini bisa mendengar suara apapun yang ada di dunia One Piece. Mereka bisa mendengar makhluk hidup selain manusia, atau yang lebih dahsyatnya lagi, Voice of All Things bisa membuat orang mendengar benda mati, contohnya Poneglyph. Orang-orang yang diketahui memiliki kemampuan Voice of All Things adalah Roger, Oden, Momonosuke, dan Luffy. Kekuatan selanjutnya adalah buah iblis. Dikatakan buah iblis adalah buah dari iblis laut, dan rahasia kekuatan mereka tersembunyi di Grand Line. Buah-buahan datang dalam semua bentuk dan warna yang berbeda. Dari semua buah iblis memiliki tanda atau pola berputar pada bagian luar dari beberapa jenis buah. Satu-satunya pengecualian yang diketahui adalah buah iblis buatan, dibuat oleh Vegapunk, yang memiliki pola cincin di atasnya. Hanya ada satu dari setiap jenis buah dalam satu waktu. Hanya satu gigitan yang dibutuhkan agar pengguna mendapatkan kekuatan buah iblis tersebut. Setelah itu buah iblis menjadi biasa saja dan tidak berasa juga tidak enak. Terdapat 3 buah iblis yang sudah diketahui di dunia One Piece, yaitu Paramecia. Paramecia menawarkan kepada penggunanya kemampuan atau sifat-sifat manusia super, seperti gelombang kejut dan pengunci target. Buah iblis lainnya dapat mengubah fisik tubuh seperti fisik karet atau tubuh pisau, atau orang, benda, dan lingkungan di sekitar pengguna, seperti objek, melayang, atau mengubah orang menjadi mainan. Akhirnya ada beberapa pengguna yang dapat memanipulasi dan menghasilkan beberapa jenis zat seperti wax dan poison. Kemudian selanjutnya adalah buah iblis tipe Zoan. Pengguna buah iblis tipe Zoan mendapatkan kemampuan untuk merubah menjadi hewan dan mendapatkan setiap sifat hewan tersebut. Pengguna juga dapat berubah menjadi bentuk hibrid atau manusia hewan. Buah Zoan juga dapat ditransfer menjadi senjata seperti senjata atau pedang. Ada buah iblis Zoan yang didasarkan tidak hanya pada hewan biasa, tetapi juga pada hewan prasejarah seperti dinosaurus dan makhluk mitologi yang dikatakan lebih langka dari buah iblis tipe Logia. Juga ada buah iblis Zoan buatan, dibuat oleh Vegapunk dan Don Quixote do Flamingo. Sementara buah Vegapunk adalah sebuah kegagalan, tetapi belum dijelaskan apanya yang gagal, mengingat buah itu dimakan oleh Momonosuke. Kemudian buah Doflamingo yang dinamai Smiles adalah sebuah kesuksesan. Mereka diproduksi di pabriknya menggunakan Caesar Clone SAD dan dijual ke nama-nama besar di laut seperti Kaido dari Yonko, bahkan menggunakan untuk membuat pasukan pengguna buah iblis tipe Zoan. Kemudian buah iblis berikutnya adalah buah iblis tipe Logia. Buah iblis tipe Logia adalah buah iblis paling langka dari ketiga jenis buah iblis. Buah iblis jenis Logia menawarkan kepada penggunanya kemampuan untuk merubah diri menjadi sebuah elemen padat seperti es, elemen atau pasir, elemen cair seperti lumpur atau sirup, kemudian elemen gas seperti asap dan gas beracun, kemudian energi seperti api atau petir, atau menjadi perwujudan konsep abstrak seperti kegelapan. Ini secara efektif dapat membuat mereka tidak berwujud, membuat serangan fisik tidak berbahaya melewatinya, atau memungkinkan mereka untuk menyerap serangan sepenuhnya. Mereka juga mendapatkan setiap kemampuan yang terkait dengan elemen itu seperti petir, di mana penggunanya dapat melakukan perjalanan melalui objek seperti listrik dan mendapat keterampilan untuk membubarkan, mengendalikan, dan menggabungkan kembali dengan bagian tubuh mereka sambil sadar dan mengendalikan kekuatan mereka, termasuk ledakan, luka, peluru. Pengguna buah setan Logia dapat memindahkan setiap bagian dari tubuh mereka yang ditransformasi dalam bentuk elemen. Dan mungkin ada beberapa hal yang belum kami bahas, seperti kekuatan Nami, yaitu pengendali cuaca, Rokushiki, dan lain-lain.
Baik, sekian pembahasan kekuatan di dunia One Piece yang kami ketahui. Jika ada kesalahan teori atau kata-kata, mohon beritahu di kolom komentar. Dan jika ada informasi yang terbaru akan kami upload di video selanjutnya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan video ini, mohon untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.